Hukum nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah izhar halqi, yang kedua adalah idgham bi gunnah, ketiga idgham bila gunnah, 4 iqlab, dan yang kelima ikhfa hakiki. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah izhar halqi. Izhar halqi adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu alif, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Maka hukum bacanya adalah izhar halqi. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu alif, ha, ha, kha, ain, ghain, maka hukum bacanya adalah izhar halqi. Dan cara membacanya harus terang, jelas, dan pendek. Jadi tidak boleh didengung, tidak boleh ditahan, dan jangan ditekan. Baik, kita akan lihat contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim ayat 6 surah Al-Baqarah ya. Sawa'un 'alaihim, di mana tanwin bertemu dengan huruf halqi, yaitu huruf ain, maka dibaca terang dan jelas. Hukum bacanya adalah izhar halqi. Sawa'un 'alaihim. Terus ayat ke-7 surah Al-Baqarah ya. Walahum 'adzabun 'azim. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Walahum 'adzabun 'azim. Maka hukum bacanya adalah izhar halqi. Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 10. Adzabun alim. Adzabun alim. Tanwin bertemu dengan huruf alif ya. Tanwin bertemu dengan huruf alif, maka hukum bacaannya adalah izhar halqi. Nah, sekarang kita lihat nun mati bertemu dengan huruf halqi ya. Contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ya. Min tahtihal anhar. Nun mati bertemu dengan huruf ha, anhar. Di sini juga minha ya. Minha, nun mati bertemu dengan huruf ha, minha, maka hukum bacanya adalah izhar halqi. Nah, nanti adik-adik bisa melihat pada ayat yang lainnya, apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, dan ghain serta ha, maka hukum bacanya adalah izhar halqi. Maka harus dibaca terang dan jelas. Baik, yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan wawu, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Nah, sekali apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya adalah dengan memasukkan nun mati atau tanwin kepada huruf di depannya dengan mendengung
ditekan dan juga ditahan sedikitnya dua harokat. Jadi cara membacanya dengan memasukkan nun mati atau tanwin tersebut kepada huruf ya, nun, mim dan wawu dengan mendengungkannya. Sekarang kita lihat contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 7 ya. Ayat 7. Ghisyawatu walahum Ghisyawatu walahum azabun azim. Tanwin bertemu dengan huruf wawu. Ghisyawatu walahum. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Tanwin dimasukkan ke dalam huruf wawu ya. Maka dan didengungkan. Ghisyawatu walahum. Contoh selanjutnya yaitu di surah Al-Baqarah ayat 8 ya. Man yaqulu, di mana nun mati bertemu huruf ya ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Man yaqulu, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf wawu, ya, nun mim dan wawu, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Harus dibaca dengung. Baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Adik-adik, idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Ya. Lagi sekali, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Cara membacanya dengan mengidghamkan atau memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf lam dan huruf ra tanpa dengung. Jadi cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mengidghamkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf lam dan ra tanpa didengungkan. Jadi idgham bila gunnah tanpa didengungkan. Kita lihat contohnya dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah kita bisa melihat contohnya dalam ayat ke-12 ya. Ayat ke-12. Walakin la yash'urun. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Walakin la yash'urun. Hukum bacanya adalah idgham bila gunnah, di mana nun mati ini dimasukkan ke dalam lam atau diidghamkan ke dalam lam tanpa didengungkan. Jadi cara membacanya tidak boleh dengung ya. Walakin la yash'urun. Tidak boleh dibaca walakin la. Tidak boleh dibaca seperti itu. Harus dibaca bila gunnah tanpa dengung ya. Sama dengan contoh di surah Al-Baqarah ayat ke-13 juga ya. Walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Nun mati bertemu huruf lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Jadi lagi sekali, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Tidak boleh dibaca dengung. Selanjutnya yang keempat adalah iqlab ya. Apa itu iqlab? Iqlab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba ya, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Cara membacanya adalah dengan menukar bunyinya menjadi mim ya. Cara membacanya adalah menukar bunyinya menjadi huruf mim.
ditekan dan ditahan, sedikitnya dua harakat. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah iqlab. Maka cara membacanya adalah menukar bunyinya menjadi mim, ditekan dan juga ditahan. Kita bisa melihat contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 10 ya. Alimum bima tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah iqlab. Hukum bacanya adalah iqlab. Alimum bima, maka cara bacanya menukar bunyinya menjadi huruf mim. Alimum bima. Selanjutnya yang terakhir adalah atau yang kelima, ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, qaf, kaf, maka hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyinya, mendengung, ditekan dan ditahan, sedikitnya dua harakat. Jadi menyamarkan, membacanya jadi menyamarkan ya, menyamarkan bunyinya. Itu huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, qaf, kaf. Jadi ada 15 huruf ya. Ada 15. Kita lihat contoh dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 6 ya. Anzar, nun mati bertemu huruf zal. Anzar, maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki, harus samar-samar. Lam tunzirhum, nun mati bertemu dengan huruf zal, maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Termasuk juga dalam surah Al-Baqarah ayat 9. Kita lihat illa anfusahum, nun mati bertemu dengan huruf fa. Illa anfusahum, hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan huruf fa, di mana fa itu adalah salah satu huruf ikhfa hakiki. Itulah bagian daripada hukum nun mati dan tanwin. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, terutama adik-adik pemula yang baru memulai membaca Al-Quran, yang baru mulai untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.